Bicara tentang bisnis, secara fundamental atau hal-hal yang mendasar dalam membangun sistemasi bisnis itu apa aja sih, Pak? Halo, hai Sobat Digis, ketemu lagi kita di DI Academy. Nah, kali ini kita akan kedatangan sosok yang sangat luar biasa. Kalau di mana orang-orang bertanya tentang SOP, pasti sama beliau. Tapi tentunya jangan lupa untuk subscribe dulu channel kami di DI Academy, dan juga Instagramnya juga Facebook di @diacademy.id, juga di websitenya di www.diacademy.id. Bersama kita, Bapak Alim Mahdi. Halo Pak Alim. Halo, baik. Wah, kalau sama Pak Alim pasti selalu baik dan luar biasa Oh, gitu iya, ya. Itu harus. serunya. Iya. Karena kan bapaknya SOP gitu ya. Atau sang master SOP Iya. gitu. Pak Alim, kita langsung aja Pak. Bicara tentang bisnis secara fundamental atau hal-hal yang mendasar dalam membangun sistemasi bisnis itu apa aja sih Pak? Oke, baik Mas Oman. Kita bicara tentang sistemasi bisnis Iya. dan bagaimana cara membangun sistemasi bisnis itu ada hal yang sangat mendasar, yang sangat fundamental, yang harus kita ketahui agar sistem yang akan kita buat nanti bisa berjalan dengan baik. Tidak asal kita buat sistem ya, kemudian justru nggak bisa dipakai atau justru malah menyulitkan operasional perusahaan. Pertanyaannya kan apa saja sih dasar-dasar atau fundamental dalam membangun sebuah bisnis, Iya. gitu kan? Nah, ada beberapa yang harus kita ketahui ya dalam membangun sistemasi bisnis. Apa aja itu Pak? Ya, pertama adalah buat dulu visi dan misi. Oke. Ya, karena banyak orang yang bisnis atau tanda kutip berdagang begitu kan, tidak membuat visi misi, bahkan dikatakan visi misi tidak penting gitu kan. Iya. Pokoknya yang penting dapat uang jualan gitu kan. Tapi kita bicara tentang bisnis, tidak hanya sekedar berdagang ya, maka kita perlu visi dan misi. Ya, cita-cita apa ya yang harus kita gulkan ya dalam berbisnis tersebut. Ini ruhnya gitu kan. Oke. Alasan kenapa kita harus berbisnis. Dan kenapa sih produk yang kita buat ya atau bisnis atau perusahaan yang kita bangun itu harus ada gitu. Apa visinya, apa misinya gitu kan. Oke. Dan tidak lupa juga harus adanya value dan culture. Nah, tetapi secara real di lapangan saya sering bersentuhan dengan UMKM ya, karena saya juga adalah konsultan pendamping UMKM ya, bahwa dalam membangun visi misi itu banyak yang tanda kutip salah, Mas. Oke. Bagaimana cara membuat visi misi ya, termasuk membuat nilai-nilai value. Dan situ nanti ada budaya, corporate culture sama corporate value. Oke. Bahkan banyak kemudian yang bingung membedakan antara value seperti apa, culture seperti apa. Iya. Dan Karena ternyata ini memang berbeda ternyata Pak ya antara bisnis sama culture ya. berbeda, dan ini bisa kita bisa jelaskan dengan clear apa bedanya dan bagaimana cara membuatnya. Nah, ini baru pertama yang fundamental yang harus kita ketahui dan harus kita bangun sebelum membuat sistemasi bisnis, Mas. Wow, jadi itu hal mendasarnya Iya, Pak ya. itu yang pertama. Jadi apa yang pertama tadi? Visi Adanya visi dan misi, misi. value atau nilai dan budaya kerja. Budaya. Nah, tadi kan bicara tentang fundamental sistemasi bisnis. Yang pertama Yang pertama. adalah bagaimana kita harus bisa membuat visi, misi, dan juga value ataupun dan culture budaya. Gitu, budaya. Pak ya. Yes. Ada nggak yang lain lagi, Pak? Ya, ada beberapa, Mas. Yang kedua adalah rule of the game. Oke. Apa Membangun perusahaan atau organisasi itu harus ada aturan mainnya dong. itu? Ah, iya, Ya, iya, nanti iya. bagaimana kalau ada tim kita yang cuti, yang nggak masuk, yang kabur, ya kan? Kan harus ada aturannya. Aturan mainnya seperti apa, ya? Makanya termasuk nanti aturan mainnya ada peraturan perusahaan, ada reward punishment dan lain-lainnya. Supaya apa? Kita siapkan dari A sampai Z-nya dalam membangun bisnis. Kita punya rumah aja ada aturannya. Jam berapa anak-anak boleh keluar, Iya, ya sampai benar. jam berapa harus masuk. Itu ada aturan main, Mas. Kalau enggak nanti kacau kita bisnis kita. Itu yang kedua. Berikutnya? Yang berikutnya perlu dijelaskan juga.
Dijelasin Oh iya, dulu. ada dong. Yang Oh, ya. ketiga, Iya, yang ketiga itu apa, Pak? yang ketiga kita harus punya goal. Ah, Ya, iya. punya organisasi perusahaan kalau nggak punya goal, dream, cita-cita, nah terus untuk apa? Mas? Kita punya bisnis, kita punya usaha, untuk apa sih sebetulnya? Apakah hanya untuk hobi atau hanya untuk apa? Membunuh, mengisi waktu luang misalnya, atau apa? Itu harus kita putuskan. Iya, iya. Atau untuk membangun kemakmuran masyarakat, boleh terserah gitu kan. Nah, atau supaya kita bermanfaat bagi orang lain dan lain-lainnya, atau memberikan solusi kepada masyarakat, itu boleh apa Jadi saja. goalnya ini harus jelas gitu ya, Pak, Harus ya? jelas. Dan bisa diukur, Yes. terukur juga gitu. Ya, Pak, dan nanti output dari goal adalah omset, target, profit, kan begitu. Kalau nggak ada bagaimana kita? Kalau bisnis hanya berjalan mengalir gitu aja, kayak air mengalir, ya. Nanti kita tunggu saja. Mungkin tidak ada seumur jagung, bisa selesai. Sudah hanyut Sudah jadi. panen duluan. Gitu ya. Iya, artinya tadi udah 3. Ada lagi kira-kira, Pak? Itu baru 3 tadi. Ada visi misi, value, kemudian tadi rule of the game, yang ketiga adalah goal, harus Iya. goal. Setelah ada goal, baru Masih ada kita lagi? bicara. Iya dong, kalau sudah goal, rencana, goal itu baru impian, Oke. baru target, baru rencana. Kalau rencana tidak dilaksanakan, ya tinggal Bencana. rencana. Iya, bencana. Berarti harus ada pelaksanaannya, Ada namanya pelaksanaan. action. Oke. Pelaksanaan dong. Nah, action sendiri itu harus ada caranya yang berkaitan dengan operasional. Kalau kita bicara tentang pelaksanaan action, itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah assignment, kemudian ada follow up, kemudian ada report. Ya. Apa itu assignment? Follow up, report itu bisa dijelaskan ya dalam sesi khusus barangkali ya. Siap. Ya, bagaimana operasional perusahaan itu diatur di dalam pelaksanaan ini. Oke. Dan yang terakhir, kelima, artinya, Pak. Ya. ya terakhir, dalam fundamental sistemasi bisnis itu adalah yaitu evaluasi, review. Oke. Inilah yang sering kurang di dalam bisnis kita atau organisasi bisnis kita. Ya, action, tidak ada evaluasi. Iya. Jadi kita tidak bisa tahu, tidak bisa mengukur kinerja ya operasional dalam perusahaan kita. Ya, sehingga keberlangsungan usaha kita itu enggak terjamin. Ya, jadi harus ada evaluasi yang berkelanjutan ya, sehingga ada improvement, perbaikan untuk apa? Kebaikan yang berikutnya. Iya, Ya, itu namanya review atau evaluasi. Dan catatannya, kita tidak bisa buat review atau evaluasi kalau tidak ada report. Nah, report itu adalah dokumen, ukuran-ukuran, scoreboard itu harus kita buat. Nah, scoreboard report itu dibuat ketika dalam pelaksanaannya. Wow. Nah, 5 itu, Mas. Jadi 5 fundamental yang harus kita miliki sebelum kita membangun bisnis Yes. ya. Pastikan itu pertama kita harus memiliki visi dan misi, Visi dan misi, value dan juga value, cultures. culture. Berikutnya adalah rule of the game. Rule of the game-nya, Harus juga aturannya, punya goals. goal-nya, Selanjutnya adalah action. Action. Baru dievaluasi. review-nya. Nah, keren banget Pak Alim. Itu tadi Itu. adalah fundamental sistemasi bisnis. Yes. Sekarang untuk Sobat Digis Pak Alim yang ingin membangun bisnis bagi seorang pemula. Yes. Boleh dong memberikan pesannya seperti apa? Baiklah Sobat Digis, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 5 fundamental dalam membangun sistemasi bisnis. Kenapa fundamental sistemasi bisnis diperlukan? Karena untuk keberlangsungan dan daya tahan daripada bisnis kita ya dalam menghadapi tantangan yang semakin berat di dalam dunia bisnis ini. Karena dengan membangun sistem sama dengan kita menginstal nyawa jangka panjang bisnis Anda. Wah, keren banget tadi Pak. Iya. Luar biasa. Ini adalah bekal buat kita para pengusaha pemula untuk bisa memfundamentalkan sistemasi bisnis. Gitu ya. Iya, Jadi buat Sobat Digis yang ingin belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana sih kita memfundamentalkan sistemasi bisnisnya kita, langsung aja meluncur ke channel YouTube-nya Pak Alim di Master SOP Indonesia. Indonesia. Ketemu lagi kita di lain waktu. Bye-bye. Bye-bye.